Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi ya, teman-teman. Habis cukur kumis jenggot ya. Jadi 10 tahun lebih muda ya nggak? Jadi teman-teman, gimana kabarnya ya? Menjelang puasa ya harus rapi-rapi ya, bersih-bersih teman-teman ya. Bersihkan niat yang kurang baik ya. Mulai-mulai memperbaiki muka biar kelihatan lebih ya ganteng sedikit ya. Menyambut puasa. Sedikit, jeleknya banyak. Nah, teman-teman gini teman-teman ya. Gua mau cerita ya, cerita pengalaman ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang memiliki usaha rumah makan ya. Rumah makan ini banyak ya, bisa restoran, kafe, pecel lele, nasi goreng, rumah makan Padang, ya enggak, sate, banyak-banyak macamnya ya, rumah makan ya. Kita anggap rumah makan semua lah. Nah, teman-teman, gue dulu waktu di daerah ya, pernah ikut seminar ya, di luar kantor. Yang bawakannya audit. Dia bilang gini ke gue, saya bingung loh sama teman-teman di mantri ya, di analis kredit ya, bahasanya seperti itulah. Kok bisa sih tukang bakso dikasih 100 juta? Itu baksonya segede apa? Ya nggak? Kok bisa ada tukang bakso dikasih 100 juta kredit? Itu baksonya nanti sebanyak apa? Nah, itu ya teman-teman. Jadi tempat rumah makan, pemberian kredit rumah makan ini dilema sebenarnya. Dilema dalam artinya gini. Satu sisi misalkan nih tukang bakso 100 juta. Satu sisi gue tahu bahwa si omset tukang bakso itu sehari 2 sampai 3 juta ya kan. Misalkan. Berarti bersih-bersih namanya tempat rumah apa? Usaha makanan bersih-bersih bisa 50% ke atas kan. Walaupun memang ada sisi kerugiannya kalau nggak laku, ya nggak busuk, nggak kepake lagi, itu memang ada sisi kerugiannya. Tapi secara laba bersih atau bahasa ekonominya earning after tax, EAT, ya nggak, itu bisa di atas 50%. Artinya kalau 2 juta aja, berarti sejuta dong laba bersihnya, ya kan? Berarti kalau sejuta, kalau dijualan terus, bisa 20-an juta, ya kan? Kalau 100 juta cicilan berapa sih? 3 tahun, ya nggak? Paling 2 jutaan, kur misalkan kan 2,3 lah. Sekitar sih, 2,5 mungkin ya. Enggak deh, 3 juta sebulan. Ya, 100 juta, 3 juta. Jauh kan dari pendapatan dibanding angsurannya. Tapi ya begitulah, ya misalkan orang lihat nilai kerjaan kita ya salah. Apalagi kalau kebetulan bermasalah. Misalkan ternyata tukang baksonya macet kreditnya. Pasti yang disalahin adalah hitungannya. Itu 100 juta jadi apa tukang bakso? Harusnya kamu nggak usah kasih tukang bakso 100 juta. Padahal waktu kita kasih mungkin kita yakini bahwa pendapatan dia bisa 2 sampai 3 juta sehari. Itu dilematik teman-teman ya. Kalau teman-teman ngasih apa mempunyai usaha rumah makan. Gue pernah ngasih rumah makan Padang 300 juta. Pernah. Karena gue yakinin di kota itu cuman itu yang paling rame. Orang ngantri siang-siang. Mungkin omsetnya bisa 5 juta mungkin sehari. Ya, kalau hari kerja. Saking banyaknya ngantri. Itu jadi polemik kantor gue sendiri dulu. Audit nanya kan, itu si Ardi ngasih kredit rumah makan Padang 300 juta, itu rendangnya sebanyak apa gitu kan. Itu polemiknya teman-teman. Dalam artian, satu sisi dia juga, Mbak ini kan, saya tanya ke auditnya, Mbak ini kan rumah makannya ramai ya. Kalau cuma 300 juta kredit cicilan berapa sih? 300 juta, 7 jutaan sampai 7 sampai 8 juta. Ya dia omsetnya segitu ya masa iya nggak mau bayar, dan kebetulan lancar semua kan. Lancar terus. Cuman ya gitu, teman-teman. Kalau teman-teman punya usaha rumah makan, itu sebenarnya nyusahin, sedikit nyusahin sih. Bukan nyusahin karena langsung, bukan. Pasti itu jadi semacam pertanyaan di kantor apa di banknya gitu. Karena orang yang meriksa menilai bahwa kredit itu jelas peruntukannya. Peruntukannya jelas dalam artian itu uangnya memang buat usaha. Dan memang secara logika 300 juta beli bahan rumah makan Padang emang nggak masuk. Ya nggak? Berapa sih paling bahan hariannya? Mungkin rumah makan Padang 10 juta juga udah banyak. Bahan pokoknya ya sehari-hari. Ya misalnya dia ya 10 juta juga udah buat berapa hari gitu loh. Ini buat seminggu. Kalau 300 juta
dikasih jauh banget, jauh. Dan untung apa ya, gue juga dulu disupport juga oleh pemimpin gue dulu. Ya dia bilang emang rumah makannya ramai, dan dia mampu bayar. Jadi gitu. Memang ada sedikit polemik untuk rumah makan ini. Antara uangnya dipakai untuk usaha, tapi sebenarnya uangnya nggak segede gitu buat usaha gitu. Tapi dia mampu bayar gitu kan gitu kan. Bingung kan? Mungkin sebenarnya uang itu tersebut mungkin untuk hal lain selain usahanya sebagian besar. Pasti itu. Dan yang apa? Yang gua kasih dulu 300 juta beberapa tahun lalu lah, dipakai untuk bangun kontrakan gitu. Kontrakan dia sebenarnya. Ya nggak mungkin lah 300 juta jadi bahan makanan semua kan. Logika aja. Tapi ujungnya kan mampu bayar nggak kan gitu. Cuman ya susah. Hal itu susah ditangkap oleh misalkan oleh pemeriksa, misalkan audit. Bagi kita marketing sih ya fine-fine aja sebenarnya. Ya nggak, rumah makan. Fine-fine aja gitu kan. Yang penting mampu bayar kok. Tapi kan orang memandangnya bahwa itu uangnya buat apa aja sih di kan gitu kan ya. Simpelnya seperti itu ya. Nah makanya mungkin kalau teman-teman punya usaha rumah makan nih, ada mantri atau analis yang ngasihnya nggak banyak-banyak amat, paling berapa juta gitu. Karena mereka juga takut sebenarnya. Takut apa? Takut diperiksa. Karena secara peruntukan rumah makan memang 50 juta juga udah. Kalau dilogikakan, wah itu uangnya buat apa tuh 50 juta gitu. Kalau punya toko 50 juta ngisi toko, orang masih ngisi toko kan. Sepanjang masih ada space-nya, oh ini space-nya masih kosong nih kita isi nih. Masih masuk logika. Rumah makan 50 juta jadi apa? Jadi gudang ini. Jadi tukang tukang sayur gede sekalian kalau 50 juta mah ya kan sebenarnya. Tapi ya, ya gini sih kalau kalau mantri analis ya sebenarnya kan ujung-ujungnya kalau memang dia yakin ke teman-teman kan dibantu. Seperti gue bilang sering gue bilang kayak gitu. Kalau memang dia yakin dibantu kok. Ya, cuman ya mereka juga mengenai usaha rumah makan ini sebenarnya ya semacam langkah tapi kaki diikat sih. Jadi nggak bisa gerak banget ya. Walaupun akhirnya mereka diperiksa, mereka paling argumennya ya sepanjang bisa ngangsur kenapa enggak kan gitu ya. Apalagi rame. Tukang bubur gua kasih kok 100 juta. Ya logikanya tukang bubur dari mana 100 juta? Lancar sampai lunas. Ya kan? Tukang kutupat sayur kasih 50 juta. Lancar sampai lunas kan. Logikanya kan dari mana kan nggak masuk. Nah kadang-kadang marketing, analis, mantri itu hitung-hitungan iya, tapi sense juga main sih. Sense lama-lama main di situ. Teman-teman kalau dikunjungin survei sama mantri itu kalau mantri udah berpengalaman, lihat muka teman-teman udah tahu bahwa teman-teman ini bakal bermasalah atau enggak. Gila ya. Bahkan nih teman-teman ya, teman-teman ngetik di komen nih di video saya. Teman-teman ngetik, saya udah tahu teman-teman tuh ada masalah apa. Nggak perlu teman-teman share detail. Oh gini 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 kenapa gini 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 gini. Dari tangan aja udah ketahuan. Oh ini sebenarnya masalahnya bukan di sini nih gitu. Ya sama mantri juga ketika kunjungan tempat teman-teman loh. Mereka nanya-nanya gini. Tapi dari gaya teman-teman ngasih tahu juga ngasih jawaban juga mereka udah tahu bahwa teman-teman memang orangnya beneran atau orangnya agak melenceng-melenceng sebenarnya. Sebenarnya mungkin salah satu teman-teman susah mereka hubungin mereka lagi karena mereka juga nggak yakin. Tapi ya nggak tahu juga ya mungkin lagi banyak antrian ya. Iya, karena mereka kan sudah kunjungan berapa puluh tempat, berapa ratus tempat ya nggak? Sense-nya udah terbentuk. Ya nggak ini orang bener nih. Oh ini orang walaupun dulunya susah ada semangat untuk maju nih. Nah ini kita kasih kecil dulu. Oh ini memang usahanya gede nih orangnya mantap nih. Ketika ngomong tuh mantap kasih gede. Oh ini orang cuman ngomong doang nih kan. Tong kosong nyaring bunyinya bilang-bilang omsetnya 5 juta sehari sejam mantrinya survei itu nggak ada satu pengunjung kan gitu kan kelihatan kan ya nggak ya nggak misalkan oh omset saya ini 2 sampai 3 juta pak sehari toko saya nih walaupun kecil kita kan kunjungan situ 1 jam 1 jam nggak ada yang datang kan masa iya sih 3 juta sehari kan gitu kan. Ya itu aja guys sharing mengenai kredit kepada pemberian kepada rumah makan ya.
Kalau ada teman-teman memang usaha rumah makan, ya seperti gue bilang tadi, macam-macam makanan silahkan ngajukan, cuman memang, dilematis sih bagi mantri analisnya. Kalau ngasih besar nanti, "Wah ini kegedean," ya enggak? Gitulah ya. Ya kan, peruntukannya harus jelas kan gitu ya nggak kredit ya kan ya. Tapi teman-teman juga secara nggak langsung juga kan bagus ya enggak? Setahu gue kalau rumah makan kalau memang bagus ya, nggak pernah bermasalah sih setahu gue sih. Jarang bermasalah rumah makan tuh. Rumah makan Padang berapa kali ya gue kasih dulu ya kredit, nggak ada tuh satu pun yang bermasalah seingat saya, seingat gue ya, gitu. Ya, oke itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Ini hanya curhat ya. Semoga menjadi insight juga, menjadi pencerahan juga buat teman-teman juga yang memiliki usaha rumah makan. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.